Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Taufik Rahmatullah. Saya dari BPIA semester 4. Dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan unek-unek saya tentang sholat. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat banyak ayat yang mengandung kata sholat. Ya, ada yang sholat ini memiliki banyak makna. Jadi ada yang bermakna ikatan, ada yang bermakna janji, ada yang bermakna damai, dan tentunya ada yang bermakna ibadah. Nah, tentunya sholat ini seringkali disandingkan dengan kata zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Lalu pada umumnya sholat itu hanya ada 5 yang diwajibkan. Terlebih dari itu semua hukumnya sunnah. Ada beberapa yang diwajibkan untuk sebagian dan tidak dianjurkan untuk sebagian. Seperti sholat Jumat diwajibkan untuk laki-laki tapi tidak dianjurkan bagi wanita. Nah, sholat 5 waktu yang telah ditentukan tersebut merupakan rantai ikatan yang selalu mengikat umat muslim agar selalu berada di jalan Allah. Kelima waktu sholat ini merupakan ikatan waktu yang selalu menjaga manusia untuk berada di jalan yang dibimbing olehnya. Jika salah satu waktu tersebut hilang atau bahkan kelima-limanya hilang, maka besar kemungkinan manusia tersebut hidup dalam keadaan yang terombang-ambing, dalam kebingungan, bahkan bisa saja ia kehilangan arah dan tujuan hidup. Pernah waktu itu ada statement atau pertanyaan yang isinya begini: lebih baik mana, orang yang rajin sholat tapi akhlaknya buruk, atau orang yang gak pernah sholat tapi akhlaknya baik? Secara garis besar, secara sekilas, mungkin pertanyaan tersebut terlihat wah baik nih, pertanyaannya filosofis berbobot. Tapi ternyata setelah kita amati, pertanyaan tersebut kosong. Bisa disebut gagal, kalimat gagal. Seperti halnya gini, kita berkata, aku berjalan di atas air dan aku tidak tenggelam. Aku berjalan di gurun pasir, kemudian aku tenggelam. Ini kan antara kalimat satu dengan kalimat yang dihubungkan, gak ada sinkronasi dalam kalimatnya. Jelas ini statement yang sangat berlawanan. Mana bisa seseorang berjalan di atas air, dia tidak tenggelam, lalu orang yang berjalan di gurun pasir kemudian tiba-tiba dia tenggelam? Pertanyaan tersebut nggak ada sinkronisasi sama sekali dalam kalimatnya, jadi disebut sebagai kalimat gagal kalau dalam mantik. Nah, orang yang menjaga sholatnya itu sudah jelas dia akhlaknya baik, sedangkan orang yang lalai dalam sholatnya sudah dipastikan akhlaknya buruk. Maka pertanyaan tadi sama sekali tidak berguna karena tidak memiliki sinkronisasi dalam hubungan sebab akibat. Gagal. Nah, lalu siapakah orang yang lalai dalam sholatnya tersebut? Yaitu orang yang melalaikan setiap bacaan dan gerakan dalam sholat yang ia lakukan. Ia mengagungkan Allah dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha cinta dan Maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sampai seterusnya itu doa. Di surat Al-Fatihah ia mengagungkan Allah, tetapi dalam kehidupannya dia tetap bersifat akuh dan sombong terhadap manusia. Ia berdoa mengagungkan Allah dalam sujud dan rukuknya. Ia merendahkan dirinya dalam sujud dan rukuknya, tapi ia tetap sombong, tetap angkuh, tetap serakah, tetap rakus. Kemudian ia membaca surat-surat pendek. Ia membaca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Disindir, ya oke, silahkan kamu berfoya-foya sampai kamu mati. Disindir demikian, bukannya sembuh, ia tetap berfoya-foya. Lalu dia membaca surat Al-Ma'un, namun dia tetap mengabaikan anak yatim dan enggan untuk bersedekah. Nah, jika seseorang sudah tidak lagi lalai dalam sholatnya, maka ia akan masuk dalam tahap sholat batin. Sholat batin bukanlah sholat yang terikat dalam hukum fikih yang tertera. Sholat batin merupakan amal perilaku dalam kehidupan. Ia mengamalkan apa yang ia baca dan apa yang ia lakukan dalam sholat. Ia mengamalkan ayat yang ia baca dalam Al-Quran, serta selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalani kehidupan. Ia juga selalu menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah diajari oleh Rasul, seperti yang dikatakan Allah, in kana yuhibbunallah
fattabi'uni. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, dalam area rohani, sholat batin bermakna khusus sama halnya dengan samadhi dalam Jawa, Buddha, Hindu. Perilaku ini untuk meraih ma'rifat ilallah dan merasakan nikmatnya puncak antara cinta hamba dengan Robnya. Meski demikian, samadhi perlu aplikasi dalam kehidupannya, sama seperti orang yang mengamalkan sholatnya dalam kehidupan. Hal ini karena Islam adalah agama sosial, bukan agama individual yang menekankan untuk hidup menyendiri, menjauhi masyarakat. Ya, mungkin demikian. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Tanpa editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.